Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Arajwa, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana perasaan kita ketika pagi tadi kita bangun pagi, membuka mata, dan kita mendapati diri kita masih berada di atas tempat tidur kita yang nyaman. Kemudian kita masih bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan anak-anak kita. Tentu bahagia sekali, bukan? Jadi sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Begitu banyak limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk dengan hadirnya seorang manusia mulia yang menjadi teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita akan harapkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Untuk itu, marilah kita selalu menyampaikan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, jika Rasulullah menjadi teladan kita, lalu apa teladan yang beliau berikan? Ketika amalan-amalan apa yang beliau lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Sebenarnya dari beberapa hadis menyampaikan banyak sekali amalan yang beliau sampaikan atau yang beliau lakukan, khususnya di 10 hari bulan Ramadan. Apa saja itu? Di sini saya akan menyampaikan 4 saja yang insya Allah akan bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Yang pertama yaitu iktikaf. Mungkin dari sebagian kita belum familiar dengan kata iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah berdiam diri atau menginap di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengkhususkan diri untuk beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan selama iktikaf? Banyak sekali, sahabat. Kita bisa membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak mengkaji ilmu-ilmu di dalam Al-Quran itu, kemudian berzikir, melakukan salat-salat sunnah, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk memperdalam keimanan kita dan memfokuskan diri kita untuk ibadah selama 10 hari di akhir bulan Ramadan. Selain iktikaf, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang kedua yaitu memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, amalan kita ketika membaca Al-Quran, maka pahalanya akan lebih banyak atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menurut hadis Rasulullah menyampaikan bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafaat atau memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya di yaumul qiyamah nanti. Untuk itu marilah kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak tilawah dengan 1 kali khatam atau 2 kali khatam atau 3 kali atau sebanyak yang kita mampu. Insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat atau memberi syafaat kepada kita tidak hanya di yaumul qiyamah kelak, tetapi ketika kita berada di alam kubur, Al-Quran akan menjadi penerang bagi kubur kita. Dan selanjutnya amalan yang ketiga yang biasa Rasulullah lakukan adalah bersedekah. Sahabat, marilah kita bersedekah. Ayo kita rajin-rajin, senang-senang untuk bersedekah. Kenapa? Karena Rasulullah lebih meningkatkan, lebih dermawan lagi ketika bersedekah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu berlebih. Apapun yang kita punya, ketika kita dalam keadaan sempit dan kita sedekahkan, itu lebih mulia daripada ketika
kita berada dalam keadaan berlebih. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, amalan yang di bulan Ramadan yaitu memperbanyak sholat malam atau qiyamul lail, khususnya sholat tarawih. Selain sholat tarawih adalah kita bisa berbanyak sholat tahajud. Sahabat, ketika tengah malam kita terbangun di sela-sela tidur nyenyak kita, sesungguhnya itu tanda bahwa Allah ingin bertemu kita. Ketika kita bangun, maka bangunlah dengan cepat, ambillah air wudhu dan sholatlah. Lalu berkeluh kesahlah kepada Allah, sampaikan apapun yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Mau kita dalam keadaan sedih, mau kita dalam keadaan bahagia, Allah akan dengar kita. Dan asal sahabat tahu, ketika kita dibangunkan berarti kita termasuk orang yang terpilih di antara orang yang lain. Ketika orang lain dibiarkan tertidur, kita dipilih Allah untuk bangun dan menghadapnya. Dan itu tidak semua orang mendapatkannya. Satu hal yang pernah dan selalu saya ingat dari guru saya, beliau berkata bahwa ketika satu malam kita terbangun lalu kita tidak melakukan sholat, maka sesungguhnya bukan kita yang malas, tetapi Allah lah yang tidak ingin bertemu dengan kita. Naudzubillah min dzalik. Dan itu rasanya sakit sekali. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah kita di 10 akhir bulan Ramadan ini, dan jadikan kebiasaan kita di selama bulan Ramadan ini, kebiasaan baik kita selama bulan Ramadan ini menjadi kebaikan atau kebiasaan kita di 11 bulan yang akan datang. Dan sampai jumpa lagi di Ramadan berikutnya, insya Allah. Billahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.